Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Salah satu kisah yang sangat fenomenal yang dicatat di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab 2 Raja-Raja adalah ketika Tuhan mengangkat Nabi Elia ke sorga dalam angin badai. Ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terangkatnya Nabi Elia ke sorga adalah merupakan sebuah prototipe, sebuah contoh kecil dari apa yang akan dialami oleh orang-orang percaya pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu adalah hari ketika Yesus Kristus datang dari sorga. Ketika Yesus Kristus turun dari sorga, Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, hakim atas segala orang yang hidup maupun yang mati, satu-satunya hakim. Itulah hari kiamat, hari berakhirnya dunia ini. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang hari itu? Mengapa saya katakan tadi bahwa terangkatnya Elia ke sorga adalah merupakan sebuah prototipe, sebuah contoh kecil dari apa yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Mari kita lihat saudara-saudara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ketika Paulus menasihati jemaat di Tesalonika tentang orang yang meninggal, disebutkan demikian. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, pada hari kiamat, pada hari kedatangan Yesus Kristus kembali, orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit. Orang yang masih hidup, yang beriman sungguh kepada Kristus sampai pada hari itu, dalam sekejap mata tubuhnya diubahkan dan akan diangkat ke dalam ke awan-awan menyongsong Tuhan yang turun dari sorga. Jadi Yesus turun dari sorga, orang anak-anak Tuhan dari bumi naik ke awan-awan, bertemu di awan-awan. Apa yang dikatakan kemudian di dalam kitab 1 Korintus, firman Tuhan kemudian menjelaskan demikian. 1 Korintus pasal 15 ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Ini ajaran firman Tuhan. Kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Saudara-saudara,
kesaksian-kesaksian dari Alkitab ini mengingatkan kita bahwa satu waktu kita akan diangkat oleh Tuhan bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Naiknya, terangkatnya Nabi Elia ke sorga dalam angin badai sekali lagi adalah merupakan sebuah contoh kecil, prototipe dari orang-orang percaya yang kelak akan diangkat oleh Tuhan bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Saudara-saudaraku, hidup di dalam dunia adalah sementara. Kekayaan, kejayaan, kehormatan, kemuliaan di dunia adalah sementara. Kalau Tuhan percayakan kita untuk menikmati berkat-berkat kekayaan, kemakmuran, pangkat, jabatan di dalam dunia ini, syukuri dalam rasa takut akan Tuhan. Tetapi ingat dan usahakan untuk mendapatkan kekayaan, kehormatan, kemuliaan yang kekal, yaitu di dalam sorga. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami, keluarga, rumah tangga kami serahkan dalam tangan-Mu. Apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan pertolongan-Mu. Engkau buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.